Ada yang nanam singkong, tapi anak mereka ada yang jadi menteri, anak mereka ada yang jadi dirjen, anak mereka ada yang jadi pengusaha hebat, anak mereka yang jadi macam-macam. Bapaknya bekerja sekarang, anaknya akan sukses di masa depan. Tahan, satu. Jadi dalam diri laki-laki itu diberi perangkat oleh Allah, perangkat-perangkat kekuatan untuk misi tertentu. Yang kedua, ini kaitan langsung. Tahan, ini kaitan langsung. Wabima anfaqu min amwalihim. Nah, dan laki-laki oleh Allah diberi perangkat untuk mencari nafkah. Awas, hati-hati. Saya mau fokus sebentar di sini. Perangkat mencari nafkah, Bu, itu diberikan oleh Allah bukan pada perempuan, tapi laki-laki. Nafkah. Awas, bukan kerja ya. Awas. Saya tidak bicara tentang pekerjaan, saya bicara tentang nafkah. Nafkah itu pencarian rizki yang dicari untuk memenuhi kebutuhan di satu keluarga. Saya ulang, fokus dengan ini. Nafkah itu pencarian rizki yang dicari dan didapatkan untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga. Jadi kalau di keluarga itu misalnya ada ayah, ada ibu, dan 3 orang anak, jadi berapa jumlahnya? 5. Ayah 1, ibu 1, 3 anak, jumlah 5. Kemudian ditugaskan suami mencari nafkah, ayah mencari nafkah. Nafkah itu adalah upaya pencarian rizki yang dicari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi ketika seorang suami bergerak untuk mencari, Allah akan berikan kebutuhan sekeluarganya, 5 orang. Awas, fokus ya, fokus. Dan ini diberikan kepada suami, laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau perempuan memaksa untuk bekerja misalnya, dan diniatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka rizki yang diturunkan oleh Allah bukan rizki 5 orang ini. Yang diturunkan hanya rizki 1 orang saja yang mencari. Jadi kalau ada suami masih punya kekuatan, sanggup mencari rizki, tapi dia bermalas-malasan, dia dorong istrinya untuk bekerja, maka yang Allah turunkan bukan rizki 5 orang ini. Yang Allah turunkan hanya rizki 1 orang saja, itu perempuan yang mencarinya. Makanya sering terjadi ketika perempuan, memaksa diri untuk bekerja dalam konteks mencari nafkah, bukan menyalurkan hobi, atau bukan sekedar mengeluarkan satu profesi yang dibutuhkan oleh perempuan. Tidak dilarang perempuan kalau ingin menyalurkan hobi, atau ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh perempuan. Misal, yang mengandung siapa, Bu? Bu-ibu. Yang melahirkan siapa? Ibu-ibu. Kenapa dokternya laki-laki? Kenapa tidak kemudian ada profesi misalnya dokternya perempuan? Ya kan? Kalau bidan jelas perempuan. Silakan. Guru-guru boleh, zaman Nabi ada guru. Bahkan Nabi meninggal dunia, wafat sallallahu alaihi wasallam, di antara gurunya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu perempuan, beliau mengajar. Diboleh ada guru perempuan, ada perawat perempuan. Perangan, laki-lakinya berperang, perawat-perawatnya perempuan. Ada yang bawa obat-obat yang macam-macam, boleh, silahkan, gak ada masalah. Tapi ketika itu dikerjakan bukan dalam tujuan mencari nafkah, saat ditujukan untuk mencari nafkah, maka rizki yang diturunkan hanya pada 1 orang itu saja. Sehingga sering kali terjadi perempuan berniat untuk mencari nafkah tapi tidak pernah tercukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan fatalnya, kalaupun merasa tercukupi, tidak akan menyelesaikan persoalan di rumah tangganya, selalu akan ada masalah. Saya ulang. Jadi tugas mencari nafkah itu melekat pada siapa? Laki-laki, ayah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap ayah yang mencari nafkah itu dalam konteks dia berdakwah untuk kepentingan keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya, dia kerjakan pencarian nafkah itu dengan ikhlas, mengikuti ketentuan-ketentuan Allah untuk mendapatkan ridha Allah? Bagaimana cara mengukur seorang ayah ketika mencari nafkah dia jalani dengan ikhlas? Dan ketika dia kerjakan dengan ikhlas itu, bagaimana hasilnya? Awas, akan beda. Seakan-akan mendapatkan banyak, tapi ternyata hasilnya tidak memberikan dampak pada kebutuhan rumah tangganya. Ada yang nanam singkong, tapi anak mereka ada yang jadi menteri, anak mereka ada yang jadi dirjen, anak mereka ada yang jadi pengusaha hebat, anak mereka yang jadi macam-macam. Apa yang terjadi dengan itu semua? Itulah janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau saya turunkan sekarang, sehingga mudah-mudahan bapaknya bekerja sekarang, anaknya akan sukses di masa depan. Tidak cukup dengan amin. Kita lihat dulu ya. Sekarang yuk kita lihat.
Satu, apa tugas pertama tadi bagi seorang ayah? Mencari nafkah. Maaf, sini lihat, fokus. Nafkah ini yang dicari untuk dibawa ke rumah atau untuk dihabiskan di luar rumah? Nafkah ini untuk dibawa ke dalam rumah. Jadi misi dakwahnya ada di dalam rumah. Nah, berarti kalau sesuatu ini dibawa ke dalam rumah, harta yang paling penting di luar atau di dalam? Dalam. Ingat sini. Nafkah ini dibawa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Artinya, nafkah ditempuh dengan bekerja, kerja. Paham? Kerja ini menghasilkan sebuah penghasilan untuk dibawa ke rumah, untuk kepentingan keluarga. Artinya apa? Yang paling penting dibandingkan dengan pekerjaan, ini yang nomor satu. Ini harta yang paling penting. Karena kalaupun ini kemudian tidak ada, untuk apa Anda bekerja? Lihat baik-baik cara-cara membandingkannya. Saya ingin memberikan gambaran dulu seperti ini, supaya nanti tidak terjadi kemudian hari ada orang yang mementingkan pekerjaannya lebih daripada keluarganya. Ya kerja, tapi keluarga nggak pernah dilihat, anak nggak pernah diperdulikan. Apakah dia sholat atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting saya kerja, yang penting bawa uang, yang penting saya berikan untuk mereka. Mau sholat itu terserah, mau tidak itu urusan yang lain. Maka ini menunjukkan ada yang salah dengan misi kehidupannya. Saya kembalikan sini. Sekarang kita mulai bagaimana aturannya seorang ayah mencari nafkah untuk mendapatkan ridha Allah. Satu, Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Bismillah. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan kerja untuk mencari kebutuhan yang paling utama, makan. Ya, cari makan, ayo cari kerja. Ini kalau dalam bahasa Indonesia hukumnya disebut dengan sinekdok pas pro toto. Disebutkan sebagian untuk mewakili keseluruhan. Ya, misal, Papa mau kemana hari ini? Mau mencari sesuap nasi. Saya tanya pada Anda, yang dicari sesuap atau banyak? Banyak. Cari buat rumah, cari buat pakaian, itu sinekdok pas pro toto. Dalam ilmu balaghah disebut dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, tapi yang diinginkan keseluruhan. Nah, tapi dalam pengertian terbaliknya, kulu mimma fil ardi, dalam bahasa terbaliknya, untuk mencari makan pun mesti bekerja. Kerja. Ayo. Lihat sini. Seorang ayah sudah disiapkan oleh Allah dengan kemampuan mencari nafkah. Jadi dalam dirinya sudah ada perangkatnya. Kalau Anda mau bergerak saja bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang benar, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki diturunkan, Pak. Sederhana sebetulnya. Anda bergerak, keluar beraktivitas, niatkan karena Allah sang pemilik rezeki, maka rezeki akan diturunkan. Sederhana. Ini jaminan dari Allah. Bisa seketika diberikan, bisa diakumulasikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi pertama, kata Allah, syarat pertama kalau Anda ingin mendapatkan rezeki dalam kebutuhan di rumah tangganya, maka seorang ayah itu mesti bergerak untuk keluar. Kerja. Aktivitas. Bagaimana cara beraktivitasnya? Lihat sini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan pilih aktivitas di muka bumi yang sesuai dengan apa yang bisa ia kerjakan. Allah nggak paksa. Bebas. Yang bakatnya kemudian di bengkel, silahkan aktif ke bengkel. Yang bakatnya berjualan, silahkan berniaga. Yang bakatnya menulis, silahkan menulis. Yang bakatnya mengajar, silahkan mengajar. Sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing, silahkan. Yang penting ada aktivitas yang Anda kerjakan. Ada yang bakatnya di jalan, nggak usah pakai perangkat apa-apa, cuman tangan aja. Yuk maju, sebelah sana tahan, ini maju, 2000 satu mobil. Ada yang pakai periwit, masuk 5.000. Begitu 2.000, makasih Pak. 5.000, thank you bos. 10.000, besok sini lagi ya om, makin dekat. Jadi nikmat saja. Apa yang bisa Anda kerjakan itu yang dilakukan. Tapi aturannya jangan dilanggar. Ingat, ikhlas, mencari ridha Allah. Aturan pertamanya, silahkan profesi apapun Anda geluti, Anda tekuni, tapi halalan thayyibah. Aturan satu.
Saya ulang, aturan pertama, jika ada seorang ayah kemudian melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah, melanggar aturan yang pertama ini, berarti dia sedang tidak ikhlas dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Berarti dia melanggar ketentuan Allah, dan berarti akan ada dampak kepada keluarganya. Seorang ayah yang melanggar ketentuan ini, kita akan lihat seperti apa konsekuensi untuk keluarganya. Satu, saya hapus dulu ini. Halalan, halal, tayyibah, tayyib. Ini Pak ya, ibu tolong bantu suaminya supaya fokus ke arah-arah ini. Satu, kata Allah, cari dengan cara yang halal, legal, baik dalam ketentuan dunia apalagi ketentuan akhirat. Jadi nanti ada ketentuan dunia yang sejalan dengan visi akhirat, nggak bertentangan, silahkan kerjakan. Dalam aturan dunia misalnya, ayo mencari, bebas. Mau Anda jualan ayam, boleh. Mau Anda jualan kambing, boleh. Dalam aturan akhirat, kambing halal, ayam halal, boleh. Tapi ada yang aturan dunianya boleh, aturan akhiratnya tidak boleh. Misal, dalam aturan dunia ada yang membolehkan penjualan babi misalnya. Nih babi, ayo jual, ayo beli, ini transaksi. Boleh menurut dunia, menurut aturan akhirat tidak boleh. Maka kalau Anda kemudian terjemahkan dalam hukum ini, turunkan ke muka bumi, maka pekerjaan halal itu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum akhirat, juga dalam saat bersamaan tidak menepikan hukum-hukum dunia. Jadi secara dunia dibenarkan, secara akhirat itu yang menjadi acuan. Kalau ada kemudian seorang beriman melakukan pekerjaannya, dia bekerja kemudian melanggar hukum-hukum apalagi akhirat, maka ini menunjukkan ada yang salah dengan pekerjaannya. Walaupun benar secara dunia, dagangnya tidak menipu, dagangnya tidak korupsi, cuman yang dijual misalnya babi, dan dijualnya bukan pada komunitas yang makan daging itu. Ya awas, ada beda hukum antara jualan babi di negara atau di daerah yang tempat-tempatnya makan babi dengan jualan babi misalnya di tempat yang di situ ada komunitas muslim. Itu beda hukumnya. Ya, saya kembalikan dulu kepada yang pertama. Maka syarat yang pertama, kerjakan dengan cara yang benar, halal. Korupsi halal tidak? Mencuri halal tidak? Awas, hati-hati. Menipu halal tidak? Mengurangi timbangan halal tidak? Lihat, kalau sudah tahu itu tidak halal, artinya haram. Jadi kalau ada, mohon maaf, seorang ayah bekerja dengan cara menipu, tapi Ustadz tipu saya kecil-kecilan, mau kecil mau besar sama nipu. Awas, hati-hati dengan mencuri, dengan korupsi. Ini menunjukkan bukan sekedar tidak ikhlas, dia sedang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tahan. Apa konsekuensinya? Kalau ada seorang ayah kemudian dia melakukan pekerjaan dengan melanggar ketentuan tadi dengan cara yang haram, maka diantara konsekuensinya harta yang dia bawa itu, lihat fokus ini, dia dapatkan misalnya uang 10 juta, dia bawa ke rumah, diberikan pada istrinya. Istrinya kemudian mengolah menjadi makanan, dimasak oleh istrinya. Setelah dimasak oleh istrinya, dihidangkan di keluarga, yang makan 5 orang. Bapaknya yang mencari makan, ibunya yang masak makan, anaknya yang mendapatkan itu makan. 5 orang makan dari harta yang haram. Tahu Anda apa yang terjadi?